Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Syifa Aulia. Kali ini kita mau bahas kasus 4.1, yakni Delta Marine Service. Delta Marine Service adalah suatu usaha jasa pengiriman paket dan barang-barang lainnya. Usaha tersebut melayani pengiriman dari dan ke seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan didirikan dan dipimpin oleh Bagus Priyambodo tahun 2015. Perusahaan beralamat di Jalan Sumatera Utara, nomor 32 Jakarta, dan mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan selama September 2015. Oke, sebelum menjumlah, kakak-kakak harus menghafal dulu aturan debit dan kredit dalam akuntansi. Kalau kakak boleh lihat videoku yang sebelumnya, di situ ada aturan cara menjumlah. Kita ke nomor 1. Tanggal 1. Pemilik menginvestasikan dana dan kendaraan operasional ke dalam perusahaan sebagai modal awal masing-masing sebesar 50 juta dan 15 juta. Ininya BT1, B1. Nama akunnya pertama kas karena dia menginvestasikan. Penulisannya harus sesuai dengan COA yang telah tercantum di buku ini. Nah, ini COA-COA-nya, ini nama akunnya. Ini ada COA atau chart of account. Jadi itu tuh kayak penomoran sih. Ini kan kas sama kendaraan ya. Kas dan kendaraan. Ini kita cari akunnya, nomor COA-nya. Ini nomor akunnya untuk kas 1101. Ini kita lihat di terga kas 1001 dan kendaraan di kendaraan 1203. Nih 1203 oke. Untuk debitnya kita ada kas sebesar 50 juta dan kendaraan sebesar 15 juta. Ini di sisi debitnya. Di sisi kreditnya kita ada modal. Kalau di sini akunnya apa? Akunnya ekuitas Pak Bagus Priyambodo. Jadi kita catat di sini. Kalau ekuitas bertambah di kredit. Jadi kita cari nomor COA-nya 3101. Jadi modal yang telah disetor oleh Pak Bagus ya ini sebesar 65 juta. Selanjutnya ada tanggal 3. Pemilik menyewa sebuah gedung atau bangunan untuk tempat usaha secara tunai 2,5 juta. Berarti ini B2. Berarti untuk debitnya kita masuk ke beban sewa. Nih, beban sewa. Dan untuk sisi kreditnya kita kas karena kan dia dibayar secara tunai. Kita masukkan nomor COA-nya atau chart of account-nya sebesar 2,5 juta. Selanjutnya kita ke tanggal 4. Perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan kantor secara kredit masing-masing sebesar 450.000 dan 5.250. B3. Kita lihat nama akunnya, perlengkapan dan peralatan. Beban perlengkapan dan peralatannya. Dia secara kredit. Berarti kalau kredit dia masuknya ke utang usaha. Oh ini utang usaha. Beban perlengkapannya kita input dulu COA-nya. Selanjutnya kita masuk ke debit.
Buat perlengkapannya 450, dan untuk peralatannya 5.250.000. Untuk sisi utang usahanya 450 tambah 5250. Jadi utang usahanya 5.700.000. Selanjutnya kita ke tanggal 6. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman paket dan barang sebesar 8.750.000 secara tunai. Ini B4. Berarti debitnya apa? Kas, betul. Karena kan menerima uang secara tunai. Kreditnya apa? Pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan jasa. Lalu kita masukkan nomor COA-nya sebesar 8.750.000. Selanjutnya kita ke tanggal 9. Perusahaan membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 250. Berarti beban debitnya beban iklan. Beban iklan. Dan kreditnya kas, karena dia kan bayar secara tunai. Kita masukkan COA-nya. Keluar uangnya sebesar 250. Selanjutnya kita ke tanggal 12. Perusahaan membayar beban asuransi sebesar 400.000. Ini B6. Beban asuransi. Kreditnya pas juga karena keluar uang untuk bayar asuransi. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 400.000. Selanjutnya tanggal 15. Perusahaan membayar beban perawatan kendaraan sebesar 350.000. Beban perawatan. Nih. Kreditnya kas juga. Lalu kita masukkan nomor COA-nya sebesar 350. Selanjutnya, tanggal 18. Perusahaan melakukan pinjaman ke bank untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya sebesar 25 juta. Berarti, debitnya apa, hayo? Ya, betul. Debitnya adalah kas, karena kita menerima uang dari bank itu sebagai pinjaman. Dan kreditnya masuk ke utang bank. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 25 juta. Selanjutnya tanggal 20. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman barang dan paket sebesar 11.500.000 secara kredit. Berarti kalau secara kredit duitnya belum diterima. Berarti untuk sisi debitnya kita masukkan sebagai piutang usaha, dan untuk sisi kreditnya ke pendapatan jasa. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 11 juta. Selanjutnya tanggal 24. Perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 850.000. Beban listrik, air, dan telepon. Di sisi debitnya ada beban listrik, air, dan telepon. Dan di sisi kreditnya ada kas. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 850. Selanjutnya tanggal 26.
Perusahaan membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 450.000. Karena kita membayar utang usaha, berarti utang usaha kita berkurang. Utang berkurang di debit. Dan di sisi kreditnya ada kas, karena duit kita keluar buat bayar utang. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 450. Selanjutnya ada tanggal 27. Perusahaan membayar beban gaji kantor dan operasional sebesar 2.550.000. Beban gaji karyawan. Ininya kas. Kita masukkan COA-nya 2.550.000. Selanjutnya ada tanggal 29. Perusahaan membayar beban keamanan sebesar 600.000. Beban keamanan di sisi debit. Dan kas keluar di sisi kredit. Kita masukkan nomor COA-nya sebesar 600. Selanjutnya ada tanggal 30. 30A kayaknya aku nulis karena tanggal 30 ada 2 ya. Yang 30 pertama, perlengkapan yang telah terpakai sebesar 400.000. Berarti perlengkapan yang telah terpakai sebesar 400.000. Nah, berarti yang tadi jurnal di pembelian perlengkapan, kita harusnya masukin ke perlengkapan dulu, jangan langsung ke beban, karena kan dia belum terpakai semuanya. Jadi di akuntansi itu ada biaya dan beban. Beban itu yang telah terpakai. Jadi yang telah kita gunakan masa manfaatnya gitu. Jadi ini harusnya kita masukkan perlengkapan, bukan beban perlengkapan. Nah, ini baru benar. Ini COA-nya udah berubah ya. Perlengkapan 1104. Oke, udah benar. Nah, berarti perlengkapannya telah terpakai sebesar 400.000. Nah, telah terpakai berarti masa manfaatnya telah kita pakai. Berarti beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nomor COA-nya ini sebesar 400.000. Selanjutnya, soal terakhir ada 30 yang kedua. Pemilik mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Berarti ini ke Drive Pak Bagus. Ini kas. Kita masukkan COA-nya sebesar 1 juta. Nah, kita coba totalin ya. Apakah sisi debit dan sisi kreditnya sama? Total. Ini dari 4. Oke, jurnalnya sudah sama ya antara sisi debit dan sisi kredit. Jadi totalnya itu 125.300.000 rupiah.